Nggak ada kata selingkuh dalam berpacaran. Kata setia itu hanya melekat pada saat kau telah menikah tuh. Nah, kata selingkuh itu baru melekat pada saat kau telah menikah. Kalau kau masih pacaran, nggak usah ngomong selingkuh, nggak usah ngomong setia. Kan konyol tuh namanya. Hentikan. Jadi gini, jangan kau kunci pilihanmu di satu titik, kemudian akhirnya kau meminimalisir pilihan yang lain. Tanpa kau sadar, kau berharap dapatnya emas, tapi yang di tanganmu sekarang itu tanah tuh. Karena kau nggak pernah melihat yang lain, akhirnya kau merasa tanah ini berharga banget tuh. Akhirnya setelah kau betul-betul bersama dia, baru kau tahu dia hanya tanah tuh. Terkadang begitu, kita berharap dapat emas, kita berharap dapat berlian, kita mempertahankan tanah yang kita pikir di dalam tanah itu ada berlian, ada emas. Sehingga emas-emas yang lain dan berlian yang lainnya jelas-jelas nyata itu emas, jelas-jelas nyata itu kadang berlian, karena kau cinta buta, akhirnya kau buang begitu saja. Kau yakin bahwa di dalam tanah ini ada berlian. Rupanya tidak, gitu loh. Akhirnya berlian tak dapat, emas pun hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaula muda, para pecinta-pecinta sejati, apa ya, sering kalian sebut itu bucin-bucin. Para remaja-remaja, adik-adikku yang mudah-mudahan menjadi orang-orang yang tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen berbahagi sama kalian. Sesuatu yang ada di pikiran saya, ya mudah-mudahan bisa menjadi cara baru untuk kalian berpikir ya. Atau siapapun sebenarnya, bukan hanya remaja. Siapapun yang mendengar ini mudah-mudahan menjadi wawasan baru dalam kalian berpikir. Nah, jadi materi ini kembali saya khususkan bagi kalian yang belum menikah. Tentang kadang-kadang hal yang tidak sadar, di mana kita ternyata mengunci hati kita pada satu pilihan, dan itu meminimalisir pilihan hidup kita. Kita sebelumnya sudah pernah beberapa kali membahas tentang percintaan-percintaan ya, dengan gaya-gaya Jeffrey Zone ya. Yang pertama kita pernah membahas tentang PDKT itu adalah kepalsuan nih. Silahkan kalau kalian belum nonton videonya. Kemudian kita juga pernah membahas tentang menikah ya, bagaimana diri bisa cepat menikah. Ini dia videonya. Kalau kalian yang mau nikah silahkan, kalian bisa tonton. Kita pernah juga membahas soal definisi cinta, arti tentang cinta. Ini silahkan kalian lihat videonya. Nah, oke. Jadi kalian biar tahu arti cinta yang sebenarnya, boleh dilihat video-video. Sebelumnya banyak tuh kita bahas. Nah, sekarang ini kita fokuskan lagi kepada yang belum menikah. Apa yang saya maksud itu meminimalisir pilihan dan membodohi diri kita sendiri gitu. Apa itu? Iya, pacaran-pacaran gaya-gaya kalian. Pacaran gaya-gaya anak-anak kekinian. Selain kita sebut kemarin itu PDKT itu adalah ajang kepalsuan dan pacaran itu adalah ajang kepalsuan gitu, dan kemudian mengarahkan kita pada mendekati zina, sebenarnya hal yang paling masuk akal lagi adalah tanpa kita sadar kita mengunci dan pilihan kita dan meminimalisir pilihan kita habis-habisan. Saya contohkan begini nih, banyak terkadang orang yang ingin bersama kita, banyak terkadang orang mungkin yang ingin melamar kita atau pengen kita lamar. Maksudnya itu ya berbeda ya, kalau pengen melamar kita berarti mungkin laki-laki, yang kitanya perempuan. Nah, tapi kalau pengen yang dilamar oleh kita, makanya kita laki-lakinya. Atau pengen banyak yang dilamar oleh kita. Tapi kesalahan kita terkadang, kita justru mengunci pilihan kita pada satu pilihan. Pengennya berpacaran sama dia aja tuh. Jadi nggak bisa sama yang lain. Akhirnya kalian hanya mengenal dia. Kalian tidak mengenal yang lainnya gitu. Berusaha saja kenal yang lainnya. Abang ini ngajarin laki-laki nggak setia. Abang ini nggak kayak fat cat gitu kan. Aduh, saya udah ada bahas di video short saya ya. Tentang fat cat itu saya rasa bukan sesuatu yang harus dipuja dan dipuji ya. Nanti tonton saja, lihat, cari saja video shortnya. Jadi abang ini nggak dukung laki-laki setia, abang ini dukung laki-laki itu jadi tukang selingkuh, perempuan itu jadi tukang selingkuh. Karena kalau kita kan harus setia. Pakai pikiran kalian, pakai otak kalian. Nggak ada kata setia dalam berpacaran. Nggak ada kata selingkuh dalam berpacaran. Kata setia itu hanya melekat pada saat kau telah menikah tuh. Nah, kata selingkuh itu baru melekat pada saat kau telah menikah. Kalau kau masih pacaran, nggak usah ngomong selingkuh, nggak usah ngomong setia. Kan konyol tuh namanya. Apalagi masih pacaran dia menghilangkan nyawanya karena cintanya, kalian puja dan kalian puji tuh. Padahal nggak ada itu, nggak ada di situ, nggak ada kesetiaan tuh. Kalian bisa tebak nggak kalau yang bundir itu gara-gara kalian bilang kalau saking cintanya karena setianya, kalian nggak bisa tebak tuh nanti dia nikah 3 bulan 3 tahun tiba-tiba keluar beritanya cerai itu kan. Nah, jadi nggak bisa kalian tebak tuh. Saya rasa kalau kalian mau ngomong soal setia, kalau mau ngomong soal tidak boleh selingkuh, tidak boleh macam-macam segala macamnya, itu pada saat dia telah menikah. Tapi kalau masih pacaran, kau bukan milik siapapun gitu.
Dan aku bukan milik siapapun, aku masih bebas, kau masih bebas. Aku boleh melamar siapapun yang boleh aku melamar. Maka lihat konten kita yang menikah ya. Dan lihat video kita yang juga definisi cinta. Jadi terserah, kau juga berhak untuk dilamar oleh siapapun dan berhak kau masih punya ayahmu, wahai para kalian para wanita-wanita. Pada saat itu kau masih punya ayahmu dan kau masih punya ibumu gitu tuh. Jadi kalau kau punya kenal dengan beberapa laki-laki, tapi kenal ya, bukan yang aneh-aneh tuh yang bersedia untuk melamarmu, maka itu bukan indikator bahwa kok cewek tukang selingkuh, itu bukan indikator bahwa kok cewek tukang main laki-laki, nah gitu tuh. Justru kalau kau menjaga hijabmu, kenal hanya sebatas kenal dengan beberapa laki-laki dan kau tunggu siapa yang berani mendatangi orang tuamu untuk melamarmu, maka kaulah sebenarnya perempuan yang luar biasa baiknya dan insya Allah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga si laki-laki. Begitu saya mengenal banyak perempuan tuh yang siap saya lamar. Terus jangan kalian bilang aku tukang main perempuan. Jangan kalian bilang aku tuh laki-laki yang gak setia. Jangan kalian katakan bahwa aku itu nggak bisa bertahan pada satu pasangan. Pakai ini, ayo kita berpikir sehat. Aku pada saat itu belum milik siapapun. Aku masih punya ayahku dan masih punya ibuku. Sehingga aku bebas menentukan siapa yang berhak untuk kulamar. Dan pada saat itulah baru kesetiaanku akan diuji. Pada saat itulah baru kasih sayangku akan diuji, tanggung jawabku akan diuji, bukan hanya kepada si perempuan, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga si perempuan. Pada saat dia dilamar, maka disitulah dia diuji kesetiaannya, disitulah dia diuji segalanya, bukan hanya kepada si laki-laki, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hentikan. Jadi gini, jangan kau kunci pilihanmu di satu titik, kemudian akhirnya kau memilih-milih pilihan yang lain. Tanpa kau sadar, kau berharap dapatnya emas, tapi yang di tanganmu sekarang itu tanah tuh. Karena kau nggak pernah melihat yang lain, akhirnya kau merasa tanah ini berharga banget tuh. Akhirnya setelah kau betul-betul bersama dia, baru kau tahu dia hanya tanah tuh. Semua orang tuh berarti ya. Tapi ini konteks permasalahan konteksnya lengkap. Tapi lihat juga dirimu sendiri. Banyak video-video yang lain. Silahkan lihat yang lainnya. Bagi saya apa yang kau dapatkan itu tergantung juga bagaimana dirimu ya. Kita pernah bahas di video sebelumnya. Terkadang begitu, kita berharap dapat emas, kita berharap dapat berlian, kita mempertahankan tanah yang kita pikir di dalam tanah itu ada berlian, ada emas. Sehingga emas-emas yang lain dan berlian yang lainnya jelas-jelas nyata itu emas, jelas-jelas nyata itu kadang berlian karena kau cinta buta, akhirnya kau buang begitu saja. Kau yakin bahwa di dalam tanah ini ada berlian. Rupanya tidak, gitu loh. Akhirnya berlian tak dapat, emas pun hilang. Jadi intinya, hentikan pikiran kita yang salah, hentikan pola berpikir kita yang salah. Mari kita berpikir sehat, mari kita berpikir dengan akal yang begitu benar. Karena akal ini luar biasa sempurna diciptakan oleh Allah dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan letakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Terkadang kita suka meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tempatnya itu apa? Segala sesuatu kan ada standar kebenarannya. Nah, jadi kita punya banyak video yang bisa kalian lihat tentang bagaimana sih sebenarnya tanggung jawab, menikah dan segala macamnya. Intinya di situ, saya ingin berbagi kepada kalian dan menegaskan kepada kita semua bahwa jangan kunci pilihanmu di satu titik. Kerugian besar akan menjadi milikmu. Artinya apa? Gak usah berpacaran, gak usah, ya kenal saja, percaya saja gitu. Nanti kalau kau sempurna di kebaikanmu, seperti apapun dirimu, maka insya Allah akan ada laki-laki yang baik juga akan datang melamarmu. Masuk biarkan semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Tugasmu hanya menjalankan perintahnya. Kita harus percaya dan harus yakin itu. Jadi begitu ya. Kadang-kadang seringnya kita pacaran sampai 7 tahun gitu. Terus tiba-tiba putus. Sayang kan 7 tahun itu mungkin ada sekitar 43,99 kali laki-laki yang datang ke dirimu tapi kau buang begitu saja. Hanya karena mempertahankan kesetiaan sama cowokmu tuh. Hanya soal masalah tanggung jawab. Misalnya soal masalah aku tuh nggak boleh jadi perempuan yang mempermainkan laki-laki dan segala macam. Belum waktunya itu. Tunggu saja nanti pada saat anda menikah. Nggak apa-apa sekarang kau kenal dengan banyak laki-laki agar laki-laki mana yang bisa melamarmu dan kau terpilih dengan laki-laki yang bertanggung jawab. Selanjutnya baru selesaikan semua setelah menikah. Jangan tiba-tiba nanti pacaran panjang-panjang, nikah 1-2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, nah itu cerai ujungnya. Jadi begitu ya. Saya rasa kita berhenti panjang-panjang lebar dan saya meyakini kalian paham dengan apa yang saya maksud. Kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang saya katakan, silakan berkomentar dengan cara yang baik. Karena kita berniat baik. Jadi silakan berkomentar dengan cara yang baik. Kalau memang menurut kalian apa yang kami katakan tidak tepat sesuai dengan kalian, maka silakan berkomentar apapun. Ketika kalian berkomentar tidak baik, kalian percayalah, kami akan tetap baik. Jadi kalian mau bagaimanapun, kami akan tetap baik. Jadi begitu, supaya kita tidak gagal paham, saya bukan
mempromosikan video-video saya yang lainnya. Nggak suka juga kalian juga nggak apa-apa gitu. Jadi saya hanya ingin berbagi kebaikan. Cuman di sini ketika kalian melihat satu video ini saja, kemudian kalian tidak melihat beberapa video yang lain, nanti kita akan gagal paham. Tapi kalau kita mau mendapatkan pemahaman yang sempurna tentang bagaimana sih sebenarnya asiknya, bagaimana sih sebenarnya dikatakan selingkuh, bagaimana sih yang dikatakan setia, bagaimana sih kita tidak meminimalisir pilihan kita gitu. Maka insya Allah kita berada di jalan yang benar tuh. Jadi itu ya teman-teman, sayang sekali kita kunci di satu. Kadang-kadang saya pernah lagi gini, saya pernah begini nih, mengalami ada beberapa adik-adik tuh cewek ya, datang orang yang mau melamarnya. Saya katakan, Dek, itu ada loh teman dia baik, orangnya baik banget, agamanya bagus, semuanya bagus. Dia mau ngelamar, kamu mau nggak? Dan dia sudah siap. Dia nggak mau. Kenapa? Karena dia sedang bertahan sama cowoknya yang nggak jelas itu. Ada banyak tuh. Dia bertahan lagi sama cowoknya yang itu tuh. Berkali-kali masuk ditolak, 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 ditolak. Ujungnya cowoknya itu nikah sama yang lain. Ujungnya cowoknya itu nggak jadi sama dia. Akhirnya pilihan-pilihan ini terbuang. Kan kalian minimalisir pilihan kalian. Kasihan kalian. Bukan hanya cowok, cewek juga begitu. Nah, jadi itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Mari jangan minimalisir pilihan kalian. Biarkan saja semua berjalan. Bagi yang laki-laki, nanti kalau pada saat waktunya sudah tiba, kau percayalah, hanya wanita yang baik yang menunggu laki-laki yang bertanggung jawab datang ke rumahnya, bertemu dengan bapak ibunya dengan rasa tanggung jawab dan berani melamarnya secara langsung. Itu hanya wanita yang baik. Tuh. Tapi kalau wanita yang suka main-main, gak jelas biasanya tuh, dia nggak mau dengan cara yang kayak gitu tuh. Kalau digigituin nanti dia bilang begini nih, kita kan belum kenal. Kau siapa? Nggak kenal. Masa main ini? Aku ada cowokku gitu tuh. Bukan berarti itu nggak baik bener ya, tapi yang menerimamu dengan rasa tanggung jawab melamarmu itu pasti lebih baik daripada yang tadi. Dan perempuan juga jangan khawatir gitu. Laki-laki yang datang bersama, tiba-tiba datang laki-laki, dia melamarmu langsung, kemudian bertemu dengan ayah dan ibumu, dia pengen bertanggung jawab, dia tidak ingin berpacaran denganmu. Nah, saya bisa pastikan itu laki-laki yang baik. Jangan buang dia gitu. Apalagi pasti dong namanya dia datang melamarmu, sebelumnya kok sudah kenal dia. Kadang-kadang jangan bohongi dirimu. Nah, jangan bohongi dirimu bahwa sebenarnya dia laki-laki yang baik. Cuman gara-gara cintamu yang gak jelas sama cowokmu, akhirnya yang cowokmu juga nggak tahu entah kapan, gantung-gantung kau nggak jelas. Akhirnya kau pun akhirnya tergantung. Umurmu semakin tua, umurmu semakin lanjut, sementara dirimu perempuan, dan akhirnya cowokmu menyanyiakan dirimu, habis kau bingung. Akhirnya pilihanmu terminimalisir karena usiamu yang sudah semakin tua. Pada saat itu seringnya kalian selalu mengeluh kepada Allah dan berbicara kepada orang lain bahwa mungkin Allah belum memberikan jodohku. Woi, hebat kali kita ngomong kalau dari posisi itu. Kita salahkan pula atau kita keluhkan pula Allah yang mungkin belum memberi jodoh lah, Allah yang beginilah, Allah yang begitulah. Nah ini nih, ini kacaunya kita. Tidak, kalian yang sudah menyia-nyiakan pertolongan Allah dan rasa sayangnya Allah kepada kalian sebelumnya untuk mempertahankan pilihan kalian yang gak jelas tuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.